Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pak Febrio, di dalam era APBN 2025 disebut-sebut juga pemerintah akan melakukan prioritas belanja atau spending better. Ya. Artinya apa itu, Pak? Belanja berkualitas, itu yang kita harapkan. Apa itu artinya? Pertama, pastikan angka kemiskinan terus turun. Kemiskinan ekstrim mendekati nol. Lalu yang juga paling penting adalah lapangan pekerjaan meningkat. Jumlah orang yang bekerja harus naik. 3 tahun terakhir kita 11,1 juta orang, itu 3,5 juta lebih per tahun, tambahan orang yang bekerja, itu yang kita mau. Jadi kita harus pastikan bahwa belanja pemerintah itu menghasilkan, satu, jelas penciptaan lapangan pekerjaan, orang bekerja lebih banyak, dan orang yang hidupnya susah menjadi lebih ringan. Itu mungkin tercapai nggak, Mas Teguh, kalau Anda melihat dari postur tadi era APBN itu? Ya, kalau pengangguran sih, kalau angka sekedar angka sih, angka 4,5 sampai 5% itu sangat-sangat mungkin tercapai. Tetapi isunya yang disampaikan oleh Pak Febrio, memang kita secara jumlah kita meningkat ya, lapangan kerja. Tetapi kualitas dari pekerjaan itulah yang mungkin juga harus terus diperbaiki, karena yang banyak tumbuh adalah pekerjaan di sektor informal. Karena ini kalau sektor informalnya yang tumbuh besar, Pak Febrio tambah pusing karena pajaknya susah nih ngambilnya. Artinya memang kualitas, artinya saya setuju bahwa belanja berkualitas itu selain jumlah tadi, misalnya penurunan pengangguran, tetapi kualitas dari penciptaan lapangan kerjanya itu bisa terjadi. Yang kedua adalah isu kemiskinan gitu. Dalam setahun turun 1% itu, pengalaman saya meneliti bidang kemiskinan itu looks very susah sekali gitu. Sangat sulit. Sangat sulit sekali, karena pengalaman kita itu bisa 0,4% per tahun aja itu sudah luar biasa. Tetapi ya saya nggak tahu, karena memang ini sebuah target dan memang untuk memaksa ya, memaksa agar seluruh elemen yang ada ini mau bekerja keras. Tapi kalau dari dua indikator tadi, pengangguran masih bisa, tapi kalau kemiskinan saya rasa sangat susah ya untuk bisa turun 1%, karena angka kemiskinan di bawah 10% itu dalam tanda kutip sudah pada kerak kemiskinan. Udah pada kemiskinan yang sifatnya kronis, yang itu memang sulit sekali untuk diturunkan kan, sehingga tidak bisa dengan cepat begitu ya? Tidak bisa dengan cepat, sehingga perlu ada upaya yang intervensi yang luar biasa, yang dampaknya itu nggak bisa seketika gitu, karena intervensi kesehatan, pendidikan itu dampaknya itu baru jangka panjang, 10-15 tahun ke depan baru terasa. Pak Febrio, singkat saja mungkin ada terkait jawaban tadi angka kemiskinan ini yang barusan dikatakan. Angka kemiskinan kita waktu COVID itu meningkat tinggi. Pandemi itu dengan semua pen yang kita gelontorkan, ratusan triliun. Pemulihan ekonomi nasional, sudah banyak yang mulai lupa. Yes, ya, pemulihan ekonomi nasional waktu ratusan triliun. Itu kita menyelamatkan sekitar 4-5 juta orang dari kemiskinan. Jadi tadinya harusnya tingkat kemiskinan kita itu lebih tinggi daripada yang sudah kita capai. Tapi kemudian setelah itu, memang benar seperti kata Pak Teguh, ini kemudian harus terus dilanjutkan penurunannya, dan ini nggak gampang. Sekarang kita berada di 9,03%. Ini terendah sepanjang sejarah kita. Satu lagi yang kalau tadi Pak Teguh mengatakan struktural, yang kita sasar saat ini spesifik adalah kemiskinan ekstrim. Ini yang paling bawah lagi. Yang paling bawah ini sudah turun cukup banyak. Terakhir ini kita punya di 2024 ini levelnya adalah di 0,8%. Nah, ini yang kita harapkan di 2025 kita lanjutkan untuk menuju ke 0%. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.